Hai, leaders! Katakanlah saat ini budaya inovasi di perusahaan Anda sudah mulai berjalan. Anggota tim sudah bergerak dengan proyek inovasinya masing-masing. Lalu, apa tugas kita berikutnya? Tentunya, kita perlu mengukur secara berkala, memantau, memonitor, dan mengukur kinerja inovasinya demi improvement ke depan. Nah, bagaimana cara melakukan pengukurannya? Apakah sama caranya dengan mengukur performance proyek biasa? Tentu tidak. Ada seninya tersendiri. Mau tahu caranya? Yuk kita cari tahu dalam video ini. Mengukur performance proyek inovasi tidak bisa sesaklek seperti mengukur performance proyek biasanya. Performance proyek biasanya diukur dari progresnya terhadap target timeline dan budget. Pengukuran ini tidak fair untuk diaplikasikan ke proyek inovasi. Mengapa demikian? Karena dalam proyek inovasi, kemungkinan untuk menemui kegagalan di tahap awal dan menyimpang dari rencana sangat tinggi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan inovasi bernama Vima menyarankan bahwa monitoring untuk proyek inovasi dibuat berbeda per fase inovasi, sesuai tingkat ketidakpastian pada fasenya. Maksudnya bagaimana? Secara sederhana, begini, life cycle inovasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu learning stage, yang mana ketidakpastian masih sangat tinggi pada fase ini, kemudian innovation stage, yang mana ketidakpastian sudah mulai menurun, dan terakhir impact stage, yang mana ketidakpastian sudah rendah. Aktivitas dan fokus utama dari setiap fase tersebut berbeda-beda, sehingga cara monitoringnya pun berbeda. Oke, kita rinci satu-satu ya. Pertama, learning stage. Dalam learning stage, faktor unknown atau uncertainty-nya masih banyak sekali. Namanya juga masih belajar. Boleh jadi akan terjadi kesalahan dalam fase ini. Cara mengatasinya adalah dengan membuat asumsi dan menguji asumsinya valid atau tidak. Oleh karena itu, yang perlu Anda monitor di fase ini adalah sebenarnya berapa banyak atau efektif tim sudah melakukan assumption testing dan belajar dari insight-nya. Jadi, indikator pengukuran di fase ini adalah seberapa banyak asumsi yang sudah bukan lagi sebuah hipotesa, tapi sudah menjadi tesis. Kedua, innovation stage. Dalam innovation stage, ketidakpastian sudah menurun atau semakin sedikit karena sudah diubah menjadi tesis ketika melakukan assumption testing pada stase learning stage yang di awal. Fokus dari innovation stage ini adalah mengimplementasi ide yang sudah tervalidasi berdasarkan hasil assumption testing tadi. Namun, karena masih ada unsur ketidakpastian dan hasil inovasi biasanya tidak langsung kelihatan, di tahap ini jangan langsung mengukur hasilnya ya. Maka indikator pengukuran di fase ini adalah berapa banyak ide yang telah tervalidasi yang mampu diimplementasikan oleh tim. Oke, terakhir, impact stage. Di impact stage, ketidakpastian sudah sangat rendah atau sangat sedikit, sehingga kita sudah dapat mengukur dampak dari inovasinya. Nah, sekarang ini baru kita bisa mengukur dampak inovasinya di fase ini. Oke, seberapa berhasil atau tidak berhasil? Indikatornya adalah apakah inovasi meraih benefit yang diinginkan atau tidak. Namun, ada hal penting yang perlu Anda pertimbangkan dalam monitor dampak inovasi, yaitu ketidakberhasilan inovasi jangan serta-merta dinilai sebagai sebuah bad performance. Anda harus hargai proses inovasi yang dilakukan dengan proper. Adanya cost of failure atau kerugian dari ketidakberhasilannya itu perlu dinilai pula sebagai investasi untuk pembelajaran terkait what works atau what doesn't work. Dan hasil pembelajarannya, terutama yang what doesn't work pun, dapat dimanfaatkan untuk siklus inovasi berikutnya. Leaders, demikianlah 3 hal krusial yang Anda perlu evaluasi untuk menilai performa sebuah inovasi. Sangat berbeda dengan cara menilai performa proyek biasanya kan?